malam. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah pemuda remaja kolom 4 dan 5. Dan sebagai informasi yang akan memimpin kita pada malam hari ini itu Penatua Kris Mukau. Dan sebelum menjemput Kadin, kita akan menyanyikan Allah hadir bagi kita. Berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami bisa berkumpul kembali pada malam hari ini untuk memulaikan ibadah pemuda remaja kolom 4 dan 5. Berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati juga Pak Penatua Kris Mukau yang akan memimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemuda remaja dan diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah ini. Kita akan habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus. Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan, ya Allah Kudus. aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku. Oh berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. agar aku layak di hadirat-Mu, di relung hatiku yang hancur. di relung hatiku yang hancur. Ku buat mesbah kurban syukurku. Ku buat mesbah kurban syukur. Ku serahkan persembahanku, berkenanlah Kau ya Tuhanku. Ku serahkan persembahanku, perkenankanlah Kau ya Tuhanku. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengenal masing-masing kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup dan kerja setiap saat. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami terkumpul di rumah keluarga Tampi Takasunian berkaitan dengan ibadah pemuda remaja kolom 4 dan 5 atas nama saudari Dita Tampi. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau mengampuni salah dan dosa kami, supaya kami layak bercakap-cakap dengan Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambung dengan menyanyi, bukan dengan barang fana.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. bukan Dengan emas perak Kau menebus diriku. oleh Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Adik-adik remaja pemuda, kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada saat ini dalam Perjanjian Baru, Markus 8 ayat 31 sampai Markus 9 ayat 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam Markus 8 ayat 31 sampai 9 ayat 1. Engkau memberi hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu agar supaya dapat membentangkan berita firman-Mu hanya seturut dengan kehendak. Dan bagi adik-adik remaja pemuda yang hadir, biar Engkau memberi roh yang kudus supaya mereka boleh tertanam dalam hati sanubari mereka firman yang dibentangkan sementara. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca secara berbalas-balasan Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai Markus 9 ayat 1. Kadim akan membacakan ayat yang nomor ganjil, dan jemaat sekalian bahkan kaum keluarga akan membacakan nomor genap dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyesal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kita sambung dengan firman Allah Jaya. Firman Allah Jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang Shalom, damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa ketemu lagi di jadwal ibadah pemuda remaja kolom 4 dan kolom 5 pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Februari 2024. Hari ini hari spesial karena ini tanggal terakhir di bulan Februari tahun 2024, karena besok kita akan masuk tanggal kalender baru 1 Maret 2024. Jadi tidak terasa kita sudah melewati 2 bulan penuh di tahun 2024. Tahun gereja, minggu berjalan ini kita memasuki minggu sengsara yang kedua. Minggu sengsara artinya penghayatan bagaimana Tuhan Yesus itu waktu kena hukuman mati, sebelum dia mati dia menderita, dicambuk, bahkan sampai di tiang gantungan, ditombak dan sebagainya. Sampai dia mati, dikuburkan, tapi dia bangkit dan naik ke surga. Inilah yang menjadi kekuatan iman kita, anak-anak, adik-adik, remaja pemuda, karena kita tahu bahwa orang kalau mati belum tentu mau bangkit, mau naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus, manusia yang lahir seperti kita, hanya dia dibentuk dari Roh Kudus, sehingga secara manusia dia menderita, dia merasa sakit juga. Tapi ini semua karena rencana Allah. Sehingga waktu dia menyampaikan bahwa dia akan menderita, Petrus secara manusia yang punya spontan bilang, jangan bilang begitu. Orang lain kan begitu, kalau ada teman-teman yang terlalu so pesimis, jangan begitu, karena nanti begini ya. Nah ini secara manusia Petrus menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, penyala iblis. Bukan berarti Petrus itu iblis, tidak. Tapi iblis yang merasuki pikiran Petrus sehingga menyampaikan hal itu, karena Petrus sendiri belum yakin betul. Ini tanda bahwa ini dia tuh Tuhan. Tapi satu ketika waktu dia bertanya kepada murid-muridnya, orang bilang kita siapa dong? Ya loh, orang bilang, ada yang bilang nabi, ada yang bilang Elia dan sebagainya. Akhirnya Petrus tanya pada orang, no kamu ini siapa dan kita? Petrus secara spontan bilang, engkau adalah Mesias. Mesias itu adalah juru selamat. Jadi ini kata spontanitas dari Petrus, karena memang murid Yesus yang paling vokal adalah Petrus. Ya. Jadi ini memang secara manusia seperti itu. Adik-adik sekalian, kitab Markus adalah Injil tertua yang mengisahkan tentang kehidupan Yesus Kristus. Kitab ini merupakan Injil, memberikan gambaran tentang Yesus Kristus apa adanya. Bukanlah manusia biasa, namun adalah Allah
yang menjelma tersingkat, yang isinya sangat sederhana, dengan tujuan tanpa mengabaikan dimensi keilahiannya. Sejatinya ia menjadi manusia penuh belas kasihan yang membuat mereka tercengang oleh perkataan dan perbuatannya. Kitab ini ditulis kurang lebih 55 sampai 66 dari 55 sampai 65 sebelum Masehi di kota Roma. Kalau tahun Masehi berarti Banai. Kalau sebelum Masehi Baturun. Karena dari dulu sebelum Masehi tahun Baturun, kalau sebelum Masehi tahun Banai. Jadi kalau dia tulis 55 sampai 65. Jadi berarti kira-kira 65 tahun. Tuhan Yesus 33 dia bangkit. Jadi kira-kira ada sekitar 32 tahun kejadian itu yang ada di kota Roma. Dan dia ditulis tahun 60-an Masehi ketika Kaisar Nero berkuasa. Jadi sesudah Tuhan Yesus soalnya ada, murid-murid ini dapat kuasa dari Tuhan Allah untuk mencatat, Tuhan tulis apa Tuhan ada jalani waktu sama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, 4 kitab pertama itu karena menyangkut Tuhan Yesus sehingga disebut Injil. Yang lain kitab pengajaran-pengajaran seperti yang ditulis oleh Paulus. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, makna dan implikasi firman Tuhan yang kita baca tadi ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, yang menderita untuk menggenapi nubuatan para nabi. Kedatangannya adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Memang dosa ini tidak kelihatan, tapi orang perbuatan itu kalau tidak berkehendak kepada Tuhan, maka itu berdosa. Ya. Suatu tanggung jawab yang tak mudah dijalani. Ia mengajarkan agar orang Kristen tidak menjadikan hidup nyaman itu sebagai tujuan utama. Namun justru selalu ada kesediaan dan semangat melakukan kebenaran dan berbuat baik. Sekalipun untuk itu terkadang ada penderitaan yang harus dihadapi dan dialami. Orang bersyukur karena hari ini penjadwalan ibadah remaja pemuja jalan. Biasanya Selasa, ini di pending hari Kamis ya, tapi ini jalan. Jadi ini juga merupakan satu makna iman kita, remaja pemuda. Jangan orang meninggalkan Tuhan. Sudah dengan kesibukan di zona nyaman, orang sudah meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus Kristus menetapkan prioritas hidupnya melakukan kehendak Bapanya. Dia melakukannya untuk memberi teladan bagi murid-muridnya agar rela berkorban waktu, tenaga, dan materi dalam menempuh jalan penuh penderitaan menuju kematian di kayu salib untuk mengalahkan dosa dan kuasa maut. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang baca firman Tuhan dan lihat film peragaan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dia dicambuk karena dia dapat hukuman mati. Jadi hukuman mati itu sebelum dibunuh harus dicambuk. Nah, coba orang bayangkan itu. Saat ini kan kita tidak mengalami itu. Paling tidak tugas kita adalah takut akan Tuhan. Salah satunya adalah menjalankan ibadah. Jadi jangan sampai ibadah ini kita lupakan ya. Ibadah itu ada ibadah rumah tangga yang sekarang melalui Gemim ada RHK yang setiap pagi Persus kirim di grup. Ada ibadah kolom, ibadah bipra, ada ibadah gereja. Jadi
adik-adik sekalian, mulai dari saat ini torang fokus untuk memprioritaskan ibadah-ibadah itu, ya. Jangan sampai karena torang kehidup kepentingan segala macam, so jangan lupa tuh ibadah, ya. Jadi RK yang dikirim setiap hari bisa torang pagi-pagi atau malam kita membacanya. Dan yang ketiga, adik-adik, jangan pernah menghalangi rencana Tuhan Allah sekalipun kita memiliki maksud baik, sama seperti Petrus menurut kepikiran kita. Petrus bermaksud baik, tapi dia bilang, jangan. Padahal memang Tuhan mau melalui itu jalan sengsara, tujuannya supaya dia mau mengalahkan dosa. Torang dosa, dia tanggung semua, dia pikul, mati, darah tercurah. Itu artinya kita sudah dibayar lunas. Sehingga tugas kita hanya menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Minggu sengsara kedua ini diberikan bacaan ini. Artinya untuk mengikuti Yesus pertama kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya orang kehidupan sehari-hari yang biasa glamor, ya orang robah. Baru pikul salib. Pikul salib itu artinya orang tugas tanggung jawab. Baik sebagai remaja pemuda, sebagai anak di rumah, ya, dengar-dengar orang tua, dan kalau sekolah serius bersekolah itu tuh pikul salib, ya. Jangan sampai bermalas-malasan. Yang penting kok orang tua masih mampu, tidur-tidur jauh besok dapat uang lagi, ya. Tidak demikian, karena kita anak-anak Tuhan sudah diberikan pemahaman tentang berita Alkitab ini supaya orang bisa lebih baik lagi. Kalau orang belum melakukan hal-hal itu, mulai besok mari orang melakukan. Dan yang keempat adalah menyangkal diri. Dan pikul salib adalah syarat mengikuti dia. Jadi syarat, ya, menyangkal diri seperti sudah disampaikan tadi. Pikul salib adalah syarat mengikuti dia, yang merupakan kekuatan dari kita sekalian, ya. Panggilan Yesus Kristus ini harus melandasi kehidupan sebagai pengikutnya yang tak jarang dihadapkan pada godaan, tantangan, ancaman, dan penderitaan. Mungkin kalau orang panggil bakal lain orang mampu, tapi kalau dia goda dia pelang, orang kira itu bagus, padahal so bisa membawa orang pada hal-hal yang salah. Sebab itu tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu diwarnai keberhasilan dan jauh dari kegagalan dan penderitaan. Namun ia berjanji akan selalu menyertai dan menguatkan serta memberikan jalan keluar. Yang terakhir, yang kelima, bila suatu saat kita mengalami penderitaan karena ekonomi, doi, atau sakit, atau kita gagal di satu usaha, tidak berhasil dalam mencapai keinginan, hubungan dengan sesama merenggang, tamang, so baku bos begitu. Janganlah cepat menganggap kondisi itu akan membawa pada kehancuran. Janganlah mudah putus asa dan menyalahkan Tuhan Allah dan sesama. Aduh, Tuhan sudah sayang kita, Tuhan sudah mulia. Tidak. Tetapi menerima kenyataan itu dengan iman dan mencermati rencana Tuhan Allah di balik kenyataan itu. Sebab bisa jadi hal-hal itu dimungkinkan Tuhan Allah untuk kita lewati guna melihat kemuliaan-Nya di dalam diri kita. Amin. Mari kita membawa persembahan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 37. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus mudi
bagaiku, namun ku Tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Dia menjaga yang ku harukan hingga akhirnya kelam. Mari kita berdoa dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami dan kami boleh belajar lagi firman Tuhan, di mana kami telah belajar dalam Markus 8 ayat 31 sampai 9 ayat 1. Dan biarlah kami boleh memahami bagaimana kami mau menjadi murid-murid Tuhan. Kita harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Engkau. Mampukan kami untuk dapat melakukan itu. Hari lepas hari kami mau serahkan ke dalam tangan-Nya. Kami berterima kasih Engkau telah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja dalam persekutuan remaja pemuda yang ada di kolom 4 maupun kolom 5 sekaligus di Jemaat Gemi Yudia Papua. Engkau berkati Tuhan bagi orang-orang tua dari anak-anak ini yang masih merawat mereka. Biarlah persekutuan di dalam keluarga dapat terjalin dengan baik. Bapa di surga, berdoa juga buat keluarga di tempat ini, keluarga Tampi Takasumiang, yang boleh membuka pintu rumah mereka untuk kami jadikan tempat persekutuan dengan Engkau melalui ibadah remaja pemuda kolom 4 dan kolom 5. Engkau memberkati Bapak Rudi, Ibu Penatua Yolita, dan anak-anak, ada Dita, ada Dion yang sedang berada di luar negeri. Engkau memberkati juga. Lindungi mereka semua Tuhan. Berkati keluarga ini sebagai keluarga pelayan khusus, agar supaya hari lepas hari boleh melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk bangsa negara kami yang boleh menyelesaikan kegiatan pemilihan umum. Walaupun masih dalam tahap proses perhitungan di KPU, tapi kami yakin dan percaya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang akan nanti diputuskan sebentar boleh jadi seturut dengan kehendak. Bapa di surga, berkati juga pimpinan gereja, mulai dari BPLS, BPMB, BPMJ, bahkan jemaat Gemi Yudia Pal 2 Pelsus kolom 1 sampai 10, dan Penatua Bipra serta UPK yang ada di kolom 4 dan kolom 5. Lebih khusus UPK remaja pemuda. Engkau memberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesukacitaan kepada anak-anak ini, supaya dalam memberitakan Injil, baik mereka secara pribadi, kelompok maupun keluarga. Inilah doa kami Tuhan. Kami membawa doa ini dengan doa sempurna yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam percobaan, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi Tak Pernah Tuhan Janji Hidupku Takkan Berduri. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri.
Tak pernah dia janji tenang, tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. janjinya dia atur langkahku, janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur ku selalu peliharaku. Ku tahu suatu kali awan gelap Dan berlalu sang surya bersinar dengan megah dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan kuasa dalam jiwaku. Adik-adik sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara dan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Masih tetap berdiri, kita akan doakan kali. Ya Tuhan Yesus, Allah yang maha dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ibadah pemuda remaja kami bisa selesai dengan begitu baik. Tuhan, berkati penyatuan semua Kau yang telah menjadi slogan berkat pada malam hari ini. Berkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga semua Kau pengamanan. Keluarga Tabik Tekasenia yang di dalamnya Kak Dita yang telah membukakan pintu rumahnya untuk bisa menjadi tempat beribadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Jadi Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah berakhir dengan begitu baik. Saya berterima kasih kepada Penatua Kristus Kau yang telah menjadi sebuah berkat bagi kita pada malam hari ini. Semoga diberkati dengan keluarga. Dan sebelum masuk pada ruang organisasi, diberikan kesempatan kepada tuan rumah. Ucapan terima kasih. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena ibadah pemuda remaja kolom 4 dan 5 pada malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Penatua Kristus Mukau yang sudah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini. Kiranya selalu diberkati Tuhan dalam setiap tugas, kegiatan, pekerjaan, bahkan pelayanan bersama dengan keluarga Hombokau Pangimanan. Diucapkan terima kasih untuk MC yang sudah menuntun jalannya ibadah kita pada malam hari ini, Saudara Revel. Kiranya diberkati Tuhan dalam setiap kegiatan juga dalam studi. Terima kasih juga untuk teman-teman pemuda remaja kelas 4 dan 5, Kevin dan Ire, dan juga Iko yang boleh memberikan diri serta waktu untuk ada bersama dengan kami keluarga untuk beribadah. Dan mohon tunggu sebentar, ada hidangan dari keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Untuk informasi ibadah pemuda remaja kolom 4 dan kolom 5 untuk bulan depan akan bertempat di rumah saudara Kevin dan Kire, dan untuk tanggalnya nanti akan diinformasikan di grup WA. Terima kasih. Terima kasih. Kita dulu.